dan hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melakukan penguatan tentang P5. Jadi P5 kali ini adalah Pak Andar ambil tentang sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kenapa kok kita harus sholat 5 waktu? Satu, karena sholat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dan itu adalah tiangnya agama. Seandainya sholatnya itu rusak, maka akan rusak agama seseorang. Yang rusak itu bukan agama satu dunia, tapi agama seseorang itu sendiri. Oke, ini adalah beberapa keutamaan ketika kalian itu sholat 5 waktu. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, sholat mengajarkan umat Islam untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah. Tahu nggak? Ketika kamu sholat, posisi yang paling dekat dengan Allah itu adalah posisi apa? Sujud. Maka ada beberapa ulama itu menganjurkan ketika kalian sujud, itu kalian berdoa. Tapi satu, ketika kalian berdoa itu tidak boleh diucapkan, hanya boleh di dalam hati. Yaitu berarti sedang berdoa. Ketika sujudnya itu lama, berarti makanya orang-orang ulama zaman dulu itu kan sujudnya lama, karena itu sedang berdoa. Tapi kalau berdoa di dalam sholat itu tidak boleh diucapkan. Jadi hanya cukup di dalam hati saja. Karena yang boleh diucapkan itu hanya bacaan sholatnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus dosa. Sholat dapat membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang dilakukan. Jadi seandainya kalian itu sholat di hari ini, itu bisa menghapus dosa yang kemarin atau dosa yang tadi yang sudah kalian lakukan. Maka sholat itu fungsinya salah satunya, keutamanya itu adalah menghapus dosa. Meningkatkan ketakwaan. Sholat rutin dan khusyuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Semakin kamu sholatnya baik, maka ketakwaannya akan semakin meningkat. Semakin meningkat. Ya. Karena apa? Karena ketika kalian itu sesuatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus, itu bisa menguatkan diri kita. Tapi dengan kualitas yang baik tentunya sholatnya. Jangan kalian itu sholat hanya sebagai rutinitas biasa. Kalau kamu sholat hanya sebagai rutinitas biasa, maka nanti sholatnya itu bisa tidak syah. Karena kamu hanya rame seperti biasa, terus sholatnya cepat banget, seperti itu. Maka sholatnya itu harus berkualitas. Jangan kamu main-main dalam sholat. Hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Itu nggak usah. Perkenankan kami berbagi kesalahan dalam sholat. Pertama, sholat terlalu cepat. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat. Beliau SAW mengajarkan kepada orang yang sholatnya terlalu cepat, jika kamu hendak sholat, berwudulah dengan sempurna. Setelah itu berdirilah menghadap kiblat, berdirilah dengan tegak dan tenang, lalu bertakbirlah, lalu bacalah Al-Quran yang kamu anggap mudah. Setelah itu rukuklah sampai kamu benar-benar tenang dalam rukukmu, lalu berdirilah i'tidal sampai kamu benar-benar tegak berdiri. Setelah itu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Lalu duduklah sampai kamu benar-benar tenang dalam dudukmu. Lalu sujudlah sampai kamu benar-benar tenang dalam sujudmu. Setelah itu duduklah dengan tenang dan lakukanlah seperti itu dalam semua salatmu. Muttafaqun alaih. Kedua, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat jika 1. Dilakukan terlalu banyak, 2. Tidak ada kebutuhan, 3. Berturut-turut artinya tidak terpisah. Jika gerakan yang banyak tersebut dilakukan secara terpisah-pisah, maka tidak membatalkan sholat. Jika ia bergerak 3 kali pada rakaat yang pertama, kemudian bergerak lagi 3 kali di rakaat kedua, kemudian bergerak 3 kali juga di rakaat ketiga, dan bergerak juga 3 kali di rakaat keempat, yang jika gerakan-gerakan ini digabung, tentunya banyak gerakannya. Akan tetapi
Tetapi tatkala gerakan-gerakan tersebut terpisah-pisah, maka jadi sedikit karena terpisah pada setiap rakaat, dan hal ini tidak membatalkan sholat. Syarhul Mumti'. Penguatan untuk materi sholat 5 waktu, P5 sholat waktu atau PPRA sholat 5 waktu, nanti Pak Andar akan pantau selama, dan Bapak Ibu Guru akan mantau kalian selama 1 minggu tentang sholat 5 waktu kalian. Sudah ada perubahan atau belum? Atau masih ada yang bolong-bolong? Seperti itu. Oke, Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Andar mau cek konsentrasi dulu. Kalau Pak Andar bilang pagi, tepuknya 1 kali. Pagi. Kurang kompak. Pagi. Kalau Pak Andar siang, tepuknya 2 kali. Siang. Siang. Nggak boleh terlambat. Awas, siap maju ke depan berarti ya. Yo, siang. Siapa yang terlambat? Oh, Raiha mau maju, Mas. Ayo, makanya yang konsentrasi. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Kalau sore 3 kali. Yo, sore. Sore. Pagi. Pagi. Kalau malam tidak tepuk ya, karena ganggu tangga nih. Siap. Malam. Malam nggak tepuk. Malam ganggu tangga nih, nggak usah tepuk. Siap. Mengganggu tetangganya. Kita ulang. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, konsentrasi. Yang salah kita apresiasi ya. Yang salah kita apresiasi untuk maju ke depan. Siap. Ya, kita kasih apresiasi untuk maju ke depan. Yo, ini yang sungguhan. Siap ya. Yang salah nanti kita apresiasi maju ke depan. Sekarang kalian kan sudah kelas 6. Sudah balik juga, ya kan? Sebagian sudah balik. Yang putri sudah banyak, yang putra juga sudah banyak juga yang sudah balik. Maka sholat 5 waktu itu sudah menjadi kewajiban. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena apa? Karena ketika kalian itu meninggalkan sholat 5 waktu, maka kalian sudah tercatat sama malaikat, raqib dan atid itu nanti menjadi dosa yang besar. Man hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah liman hamd wala yanfa'utal jaddi minkal jadd subhanallah. Yuk 33 kali, nggak usah disambi.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk tangannya ditengadahkan yuk biar nanti Allah mudahkan kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kalian sudah paham toh kenapa kok di sini? Ya, karena satu, ada yang kemarin tidak sholat 5 waktu. Dua, tadi sholatnya ada yang rame. Ya, ketika kegiatan sholat ada yang rame. Seperti itu. Sekarang Pak Andar mau tanya satu-satu. Mulai dari Mbak Saras dulu. Mbak Saras, kemarin kan nggak sholat 5 waktu toh katanya. Ya, yuk diceritakan alasannya kenapa. Jadi kemarin tuh aku les Pak sama dia. Terus kita lupa sholat. Iya, soalnya keburu dijemput. Iya. Terus nyampe rumah udah isya kalau Sampai rumah udah isya. aku pergi dulu. Jadi sama sholatnya kakak. isya aja. Oh, berarti yang nggak sholat apa? Maghrib Sama asap ya. Maghrib sama asar nggak sholat. Karena les. Oke. Terus apa namanya? Perasaannya gimana nggak sholat? Ketika ninggalin sholat perasaannya gimana? Nggak tahu. Ada punya perasaan sedih atau kehilangan atau kecewa gitu? Ada nggak kehilangan? Kecewa sih. Kecewa. Terus Kadang nyesel. kadang nyesel juga. Oke. Terus kalau menurut Mbak Sarah sama Mbak Desa, apa namanya? Karena kan ninggalin sholat toh, itu kan padahal les kan terus-terusan. Kira-kira ada solusi nggak yang bisa membantu agar kalian bisa sholat 5 waktu? Sholat asarnya tuh sebelum berangkat dulu. Oh, sholat asarnya sebelum berangkat les. Oke. Kalau Mbak Saras ada solusi apa? Sama Oh sama. Sholat asarnya sebelum les juga itu bisa membantu. Bisa. Berarti setelah itu bisa sholat 5 waktu. Oke, insya Allah ya. Ya. Berarti besok harus sudah sholat 5 waktu. Oke. Sekarang ini ke Mas ini. Mas siapa sih? Gavin sama? Oh iya. Oh, sekarang kita ke Mas Davin sama Mas Dava. Kenapa kok sholatnya rame? biasanya aku paling nunggunya tuh di tamu-tamu ngantuk terus ke kamar langsung tidur Pak biasanya. Oh gitu, ya udah. Besok sholat 5 waktu ya? Ya Pak. Oke, ya udah. Itu saja dari Pak Andar. Silahkan besok yang belum sholat 5 waktu dijaga sholat 5 waktunya. Mbak Saras, Mbak Ceca, Mas Ahmad. Yang rame, besok jangan diulangi lagi untuk rame ya. Oke, terima kasih. Pak Andar tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.